Halo, kembali lagi bersama kami di Honda Cengkareng. Kali ini kita akan mereview Genio dengan kode motor K0C yang ada di sebelah saya ya. Nah, untuk cover handle-nya ya teman-teman, sekilas mirip Scoopy ya teman-teman. Tapi yang berbeda ini agak lancip ya teman-teman. Nah, kita langsung ke speedometernya teman-teman. Untuk speedometer Genio ini full digital ya teman-teman. Seperti biasa, kilometer. Nah kan ada untuk kapasitas bensinnya juga menggunakan digital. Ada untuk sen, lampu jarak jauh dekat, dan milnya ya teman-teman. Nah, untuk spionnya, untuk sekilas hampir mirip Beat ya teman-teman. Namun berbeda dengan kodenya ya teman-teman. Nah, ini untuk langsung aja ke cover frontnya teman-teman. Di atasnya tas bolang atau lampu utama ada tulisan Hondanya ya teman-teman. Nah, untuk sekilas ini untuk cover frontnya terlihat agak kotak ya teman-teman. Unik ya. Dan untuk lampu sennya terlihat agak nonjol dari atas, besar langsung kecil ya teman-teman. Kelihatan cakep ya teman, semi klasik kalau saya lihat kayak gini. Nah, nih untuk lampu utamanya udah menggunakan full LED ya teman-teman. Nah, untuk bagian cover bawah ya, untuk cover fendernya teman-teman, nih ini sekilas mirip Scoopy ya teman, namun agak lebih langsing ya teman-teman. Dari atas kecil. Untuk kalipernya ya teman-teman masih menggunakan satu piston, menggunakan Tokicho ya teman-teman. Dan untuk disnya masih menggunakan bulat ya teman-teman, masih seperti biasa. Dan untuk shockbreakernya ya teman, masih menggunakan seperti biasa ya teman, namun berbeda kodenya ya teman-teman. Nah, untuk peleknya teman-teman, ini sekilas mirip Vario ya teman-teman. Untuk palangnya mirip Vario 160 ya teman-teman. Dengan lingkaran 14 in. Dengan untuk bannya ukuran 80/90 strip 14 ya teman-teman. Dan tidak lupa untuk bannya menggunakan tubeless ya teman-teman. Nah, untuk bagian samping ya teman-teman, ini kelihatan ramping. Untuk bagian dashboardnya ya teman-teman, ini cukup simpel, tidak neko-neko ya. Dan untuk bagian dashboardnya cukup dalam, namun tidak menggunakan tutup ya. Untuk bagian step-floornya ya teman-teman, untuk mirip Scoopy ya teman. Sekilas mirip ya teman-teman untuk Genio dan Scoopy, namun berbeda kodenya ya. Nah, untuk bagian belakang covernya ya teman-teman, di bagian depan agak cembung dan untuk bagian belakangnya semakin tipis ya. Dari depan lansip ke belakang tipis ya teman-teman. Nah, untuk bagian joknya ya teman-teman, ini tidak terlalu lebar, menyesuaikan dengan bodi sampingnya ya teman.
Dan untuk behelnya ya teman, sekilas mirip dengan Vario 160 ya, namun lebih kecil dibandingkan Vario ya teman. Nah, untuk bagasinya ini teman, cukup lumayan 14 liter ya teman, muat 14 liter, dan ada untuk chargernya ya teman, namun masih menggunakan adapter ya. Untuk kapasitas bensinnya muat 4,2 liter ya teman-teman. Nah, untuk lampu belakang ya teman, masih menggunakan bolam, dan untuk sennya menggunakan bolam yang berwarna kuning. Tapi untuk bentuknya cukup unik ya teman-teman, agak untuk sennya agak nonjol ke luar ya, mungkin ciri khasnya Genio. Dan tidak lupa ini masih seperti biasa ada lampu senja untuk menyinarin plat nomor ya. Dan untuk cover belakangnya cukup simple juga ya teman, nggak terlalu lebar, cukup unik sih, semi klasik kalau menurut saya ya teman-teman. Nah, lalu kemudian kita turun ke bawah, bagian saringan udara covernya ya teman-teman, hampir mirip dengan K1A, namun untuk saringan udara bisa diaplikasikan ya teman-teman, bisa menggunakan K1A juga bisa ya teman. Untuk CVT-nya masih menggunakan kickstarternya ya teman. Nah, ini untuk pelek, masih menggunakan untuk ring 14, dan ukuran bannya 90/90 strip 14 ya teman. Injekan kaki ya teman, untuk injekan kaki sudah menggunakan besi ya teman, dan sudah ada kancingan ya teman, jadi nggak mudah lepas ya jika di ke atasnya. Untuk knalpot ya teman, hampir mirip sekilas dengan Beat K1A ya. Nah, nanti kita boleh coba untuk covernya kita aplikasikan apakah bisa dipasang. Untuk cover ini masih sama seperti biasa, masih menggunakan bolong-bolong ya teman-teman untuk sirkulasi udaranya ya teman. Nah, untuk Genio ini ya teman-teman, dari depan kelihatan agak berisi ya teman-teman, namun ke belakangnya lebih ramping ya. Nah, tergantung teman-teman suka tipe motor apa ya teman-teman. Dan untuk sekian video review dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Honda Cengkareng.